Polisi membeberkan sejumlah kendala dalam mengidentifikasi korban Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Adanya perubahan jenazah membuat tim DVI harus menggunakan metode pemeriksaan DNA yang diperkirakan memerlukan waktu yang lebih lama. Tim Disaster Victim Identifikasi Polda Jawa Timur mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi jenazah korban Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk. Ini disebabkan lantaran kondisi jenazah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kabid DVI Kapusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidayati menjelaskan, tim DVI kini memasuki fase yang lebih rumit, di mana metode identifikasi bergeser dari gigi dan medis ke metode pemeriksaan DNA. Sementara proses pengambilan DNA memerlukan waktu lebih lama. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih banyak, lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sekarang sudah memasuki episode itu gitu. Sudah memasuki episode itu. Sehingga dimohon kepada keluarga untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Hingga saat ini tercatat total 50 korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara proses pemeriksaan DNA terhadap 14 kantong jenazah masih terus dilakukan di laboratorium DVI Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 14 kantong jenazah belum teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Yasin Idris yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Yasin, apa perkembangan terkini yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Silakan. Ya, biasanya kami sore hari ini tentunya masih menanti preskon yang disampaikan oleh tim DVI dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini, mengingat kalau hari-hari biasanya akan ada rilis mengenai data terbaru disampaikan antara sekitar sore hari sampai dengan malam hari ini nanti. Nah, dari total sekitar 14 kantong jenazah yang masih belum teridentifikasi, ini 4 diantaranya merupakan bagian tubuh, sehingga untuk proses identifikasi ini masih terus diupayakan selagi menunggu hasil tes DNA yang tentunya juga dibantu oleh tim dokter yang ada di Jakarta. Ini juga tim DVI yang ada di sini terus mengupayakan dengan cara penggabungan data-data yang sudah didapatkan mulai dari postmortem, antemortem seperti itu. Sebab dari 3 jenazah yang kemarin malam sudah teridentifikasi, sebanyak 2 diantaranya ini melalui rekam medis begitu ya. Sementara 1 diantaranya yang merupakan bagian tubuh teridentifikasi menggunakan tes DNA. Nah, tadi seperti yang disampaikan juga, memang informasi yang kami dapatkan untuk tes DNA ini cukup memakan waktu. Biasanya kalau melakukan tes DNA secara normal ini membutuhkan waktu sekitar 2 pekan, namun ini rata-rata kalau misalnya dipercepat bisa sekitar 5 hari, dan untuk case-case ataupun peristiwa dan musibah seperti ini biasanya bisa dipercepat hingga 3 hari tanpa mengurangi prosedur yang ada dengan melibatkan tim yang lebih banyak seperti itu. Nah, tentu berbagai upaya sudah dilakukan oleh tim DVI untuk mengidentifikasi tersisa 14 kantong jenazah lagi. Sebab kalau berdasarkan keterangan dari tim DVI untuk menggunakan sidik jari ataupun rekam medis masih cukup kesulitan, mengingat secara alamiah jasad yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara sudah tidak bisa diidentifikasi secara gampang, karena untuk sidik jari ataupun keadaan wujud dari jasad ini sudah sulit untuk dikenali dengan mudah begitu. Nah, di Rumah Sakit Bayangkara sendiri saat ini masih berdiri 1 tenda yang masih dihuni oleh wali santri. Kisarannya ada sekitar 13 wali santri yang tentunya masih menanti untuk kabar anak-anak mereka yang nantinya akan diumumkan. Tentunya kita berharap dari proses identifikasi ini, baik itu penggabungan dari tes DNA wali santri maupun dari sampel jasad yang sudah dikirimkan, ini dapat segera terungkap begitu, sehingga keluarga yang menanti di sini dapat segera mengetahui anak-anak mereka yang masih dinyatakan hilang sampai dengan saat ini. Sementara itu, Nadila. Idris mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Selamat kembali bertugas.